Shalom semuanya dan selamat datang di Mekorot. Saya harap hari-hari menghitung Omer menjadi hari-hari yang bermakna bagi saudara. Hari ini saya akan membahas tentang kenaikan dalam penghitungan hingga 50 langsung dari porsi Torah. Syabat ini kita berada di Parashat Shemini. Kita ingin melihat dari sudut pandang Rashi dan Maharal Praha pada Imamat pasal 9 ayat 2. Dalam parasha ini, Imam Besar Aharon diperintahkan untuk membawa bukan hanya satu, melainkan dua korban yang berbeda kepada Elohim. Dan dikatakan, lalu Elohim berfirman kepada Aharon, ambillah bagimu seekor anak lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai korban bakaran yang tidak bercacat, dan bawalah mereka mendekat ke hadapan Hashem. Dalam bahasa Ibrani disebut korban khatat dan korban olah, dua jenis korban. Dan pertanyaannya adalah mengapa keduanya diperlukan. Kita membaca bahwa Rashi berkomentar, perintah itu adalah untuk memberitahu Aharon melalui anak lembu ini, Hashem telah mengampuninya atas insiden anak lembu emas yang telah ia buat. Jadi, kedua sejenis korban itu berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Aharon pada saat peristiwa anak lembu emas dan keterlibatannya dalam insiden tersebut. Dikatakan bahwa Aharon mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran itu untuk menebus perannya dalam insiden anak lembu emas. Namun, apa dua dosa yang dilakukan oleh Aharon? Untuk dosa-dosa selain penyembahan berhala, seseorang hanya mempersembahkan korban khatat, yaitu korban penghapus dosa, dan bukan korban olah, yaitu korban bakaran. Ini dikarenakan korban olah hanya dipersembahkan untuk pikiran berdosa, yang mana sebagian besar dosa tidak memerlukan penebusan. Sebaliknya, dosa penyembahan berhala memerlukan baik korban khatat maupun korban olah. Ketahuilah, pikiran berdosa bukan sekadar pelengkap dalam penyembahan berhala, seperti penjelasan Maharal dari Praha, melainkan dosa utama. Tindakan penyembahan berhala didasarkan pada keyakinan yang sesat terhadap dewa asing. Keyakinan ini adalah dosa utama dalam penyembahan berhala, dan karena itu pikiran sesat tersebut memerlukan penebusan melalui korban olah dan juga korban penghapus dosa. Seorang penyembah berhala mempersembahkan hewan yang lebih besar, yaitu lembu jantan, sebagai korban olah, sebagai penebusan atas pikiran berdosanya. Hewan yang lebih kecil, kambing, dipersembahkan untuk dosa ringan seperti menyembah berhala. Namun, dalam kasus Aharon dan bangsa Israel, dalam peristiwa anak lembu emas, dosa utamanya berada dalam ranah perbuatan, bukan dalam pikiran. Iman Aharon kepada Hashem tidak pernah dipertanyakan dalam bentuk apapun. Perannya adalah dalam dosa, berupa tindakan membuat anak lembu yang pada akhirnya disembah sebagai berhala. Tetapi ia tidak pernah menyimpan pikiran yang sesat, karena berbeda dengan para penyembah berhala, dosanya berada dalam ranah tindakan dan bukan dalam pikiran. Aharon mempersembahkan hewan yang lebih besar, anak lembu, sebagai korban penghapus dosa, dan hewan yang lebih kecil, kambing, untuk korban bakaran. Namun, mengapa Aharon mempersembahkan korban bakaran jika ia tidak berdosa dalam pikirannya? Inilah jawabannya, dan inilah teman-teman bagian yang penting. Jawabannya adalah, dosa Aharon sebenarnya juga mencakup pikirannya. Ia setuju dalam pikirannya untuk membuat berhala itu. Namun, ini bukanlah dosa kemurtadan. Dan sebenarnya, Aharon hanya setuju untuk membuat anak lembu emas sebagai taktik untuk menunda pembuatannya sampai Musa kembali. Teman-teman, kita sedang mempelajari sesuatu yang penting. Bahkan jika pikiran tidak bertindak secara fisik, itu pun tetap memerlukan pertanggungjawaban. Maharal menyimpulkan bahwa korban olah tersebut merupakan persembahan hadiah, bukan penebusan dosa, yang dipersembahkan untuk pikiran berdosa, yang tidak memerlukan penebusan.
Namun penebusan diperlukan untuk pikiran kemurtadan dalam penyembahan berhala. Dan karena itu korban bakaran dibawa bersama dengan korban penghapus dosa. Semoga di hari-hari yang sedang kita jalani saat ini kita tidak hanya memerangi perbuatan-perbuatan kita, tetapi juga mengatasi pikiran kita dalam segala hal. Semoga Hashem membebaskan pikiran kita dalam roh dan kebenaran selama hari-hari penghitungan Omer ini. Bukan hanya tindakan kita. Demikianlah mekorot kita untuk pekan ini. Shalom semuanya.